hidup-hidup aja. Orang yang naik motor biasa-biasa aja, tahu-tahu dari belakang ditabrak sama tronton. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Maka kematian itu al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian mah datangnya mendadak. Benar nggak? Kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, di mana kita dipanggil oleh Allah. Maka yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadap Allah dengan tenang, menghadap Allah dengan bahagia. Ketika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita mendapat predikat husnul khatimah. Pengen apa pengen Pak? Pengen apa pengen Pak? Ini malam ini kita doain orang tua kita, ya Allah. Cakep banget anak-anaknya udah ditinggalin. Masya Allah, orang tua kita meninggal dunia, kita doain. Orang tua kalau masih ada disayang, kalau nggak ada jangan kalau udah nggak ada kan kita juga yang nyesel, bener nggak? Orang tua masih ada disayang, dihormatin, kita berbakti kepada beliau. Kalau udah nggak ada, baru kita doain. Kita wajib menghormati orang tua, kita wajib berbakti kepada orang tua. Kalau udah wafat pun kita wajib berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Nih, doain. Beliau seseorang doain, ngumpulin kita semua biar doain. Sejatinya apa? Biar doain orang tua beliau. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya. Kita kan kadang gitu Pak. Padahal Al-Quran sampaikan sendiri tuh. Fala taqul lahuma uffin. Kita ngomong aja nggak boleh sama orang tua, bener nggak? Apalagi ngebentak, apalagi ngomelin. Mumpung ada orang tua, sayangin orang tua kita. Mumpung ada orang tua, cintain orang tua kita. Kalau nggak ada, doain. Sebab kemarin-kemarin pernah ada yang ngeluh sama saya, Pak. Ya Allah Ustaz, saya capek banget ini, mengapa? Iya, dari malam pertama sampai malam ke-7 saya doain untuk buat orang tua tahlilan. Saya capek begadangin mulu, dikit-dikit ngeluarin duit, sedekah buat ini itu. Capek banget saya. Ya ilaha illallah. Buat orang tua pakai ngeluh. Bang, lu baru 7 hari begadangin buat orang tua lu. Dulu bagaimana lu orang tua begadangin buat lu? Bener nggak kira-kira? Orang tua kita kan begadangan kita, Masya Allah, kecil, kita udah nyusahin orang tua kita, bener gak? Sampai tua masih nyusahin juga, kita punya anak, nitip sama orang tua, bener gak? Kita udah diturusin sama orang tua, udah gede punya anak, anak kita titipin juga sama orang tua kita, bener gak? Ya, tidak ada. Kadang-kadang kita, Masya Allah, Pak, datang ke rumah orang tua kita asal ada maunya doang, bener gak? Apalagi orang tua kita seandainya udah nggak ada nih, wa ilaha illallah, ke kuburannya kalau udah mau doang itu. Bila mau hajatan datang ke rumah, ke kuburan orang tua kita. Bener nggak? Ngomong di depan itunya tuh, pusaranya, Mbak, doain saya Mbak, besok 3 hari lagi saya mau hajatan, bener nggak? Besok saya 3 hari mau hajatan, doain ya biar nggak hujan, biar tamunya banyak, biar saya nggak takor bandar. Kita lagi masih hidup, kita sering ke orang tua, gak ilah lo lagi ada butuhnya doang, kita datangin orang tua, bener gak? Ada di sini ada? Ada di sini ada? Datangin orang tua, gak ilah lo cuma beliin jeruk 2 kilo. Ngomong orang tua, Mbak, ngapa? Nih Mbak, gue bawa jeruk. Saya bawa jeruk Mbak 2 kilo, 50.000 ini Mbak, 50.000. Gak ilah lo, jeruk 2 kilo, 50.000 pakai diomongin, bener gak? Ngasih jeruk orang tua 2 kilo, harganya 50.000 pakai diomongin. Giliran udah itu ditanya sama orang tua, "Tolong lu udah makan?" "Belum." "No, gua kebetulan masak." "Emang Baba udah makannya?" "Udah makan." "Udah, lu makan aja sono. Yang penting kenyang. Itu anak lu aja, bini lu aja suruh makan." Betul enggak begitu orang tua kita? Betul enggak orang tua kita begitu? Udah. Kita mah suruh makan cuma ngasih 2 kilo jeruk doang, Pak. Habis kelar makan, kita tiduran di rumah orang tua kita. Pas pulang kita ngomong sama orang tua kita bisa. Nyak, ngapa tong? Begini Nyak, saya mau ngomong sama Nyak, emang apa? Nyak, ngomong-ngomong Nyak masih punya simpenan apa kagak? Tuh, iya. Saya mau ngomong ini belum bayar cicilan, udah 2 bulan motor saya. Benjamin apa 1,5 juta, Mak? Dah. Orang tua kira-kira ngasih apa enggak, Pak? La ilaha illallah. Orang tua beli motor buat anak, beli rumah buat anak, beli tanah buat anak.
tapi anak jajal dah beliin motor, mau apa kagak kira-kira ngasih sama orang tua? Wah, ilah pelitnya itu juga setan, Pak. Duitnya kagak. Hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mumpung masih hidup, nih Ijrail kan lagi muter kemana-mana aja nih. Kita nggak ada yang tahu siapa yang bakal duluan dicabut, bener nggak? Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, bisa. Atau saya yang belakangan, bapak-bapak duluan, bisa. Begitu. Bener nggak? Ijrail lagi nemenin muter, siapa yang bakal dicabut ntar? Ya Allah, kalau dicabut dari ubun-ubun kan enak tuh. Dalam kitab Irsyadul Ibad disampaikan bahwa orang-orang yang dicabut dari ubun-ubun itu adalah para anbiya. Ya Allah, kalau dicabut dari ubun-ubun itu para anbiya katanya. Kalau dicabut dari sebelah depan itu para aulia, yang dicabut ya pelan enak. Yang dicabut dari sebelah kanan itu orang-orang soleh, orang-orang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ibadahnya rajin. Nah baru ya tuh yang dicabut dari sebelah kiri, orang-orang yang banyak maksiat, yang jauh dari Allah, dicabut dari sebelah kiri, dibetot langsung, pak. La ilaha illallah, pak. Orang kan sakaratul maut itu luar biasa sakitnya, bener nggak? Pernah ada Pak, kira-kira orang sakaratul maut terus ketawa-tawa, girang-girang, joget-joget, ada nggak? Ada nggak Pak? Kagak ada. Karena sakaratul maut itu sakit, nggak enak. Makanya ini kita tinggal milih nih, mudah-mudahan Allah cabut kita kalau nggak dari atas, dari depan, dari sebelah kanan, jangan sampai dicabut dari sebelah kiri. Amin. Ini malam kita diingetin bahwa kita bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingetin bahwa kita bakal dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah. Maka tinggal berpikir bagaimana caranya kita banyak beramal soleh, mengumpulkan sedekah kita, mengumpulkan amaliyah ibadah kita, mengistiqomahkan keimanan kita kepada Allah ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul, mengucapkan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kan kematian kan sifatnya rahasia, benar nggak Pak? Sifatnya rahasia, nggak ada yang tahu siapapun. Lah benar Pak. Kalau ada yang tahu sekarang bilang sama saya dah, coba saya bayar 2 juta kalau mau. Mau nggak kira-kira saya bayar 2 juta? Kali gitu ada yang tahu, Ustaz pokoknya matinya tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Kali ada yang ngomong-ngomong sama saya. Ada nggak yang berani jamin begitu Pak? Pak, ada yang berani jamin begitu? Kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang namanya dipanggil tuh nggak ngelihat abjad, benar nggak? A dulu kali seumpama Ahmad dipanggil, B Bambang, C Chandra, D Danu, kan begitu ya? Yang enak Udin tuh tengah-tengah, Udin mah Ucin tuh, tengah-tengah dia tuh enak. Muhammad terusnya juga sama. Paling belakangan Zainuddin, paling belakangan enak. Ya Allah. Kita nggak ada yang tahu kapan dipanggil oleh Allah. Tapi paling enggak, ayo sama-sama kita buat cerita-ceritaan yang baik. Kita buat sejarah-sejarah yang baik dalam hidup kita. Paling enggak ketika Allah cabut nyawa kita, Allah diumumin, ketika kita diumumin kita meninggal dunia. Saat itu orang-orang sekitar kita sedih dengarnya. Orang-orang sekitar kita, ya Allah, kok bisa dia duluan sih? Kenapa sih dia duluan begitu? Ini kan kadang-kadang Masya Allah, saking banyak dosanya kita, saking banyak maksiatnya kita, sampai matinya aja kita disumpahin. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bener gak kira-kira itu? Bicara mati mah orang namanya penyakit apa aja, ya enggak? Ada yang karena corona ada, yang enggak corona juga ada. Tinggal bagaimana kita, ayo sama-sama kuatin iman kita, banyak istighfar mohon ampun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau banyak istighfar mohon ampun, insya Allah selamat. Yang kedua, perbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayo dah perbanyak kematian dengan cara terus kita ibadah kepada Allah. Yang biasa tahajud, rajinin lagi tahajudnya. Yang biasa duha, rajinin lagi duhanya. Yang biasa sedekah, rajinin lagi sedekahnya. Maka mudah-mudahan nih malam hari ini menjadi cerita-ceritaan buat kita. Insya Allah kelak ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul
Gitu Pak ya. Pak, Pak, mati nak ingetin buat kita, bener gak? Orang yang udah wafat dan menghadap Allah udah enak, tinggal kitanya bagaimana nanti. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah kuat iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Buat orang tua kita, mohon maaf, Ustaz Soleh baru hadir. Mudah-mudahan ayahanda beliau Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pak, maafin ya. Pak, maafin ya. Mohon maaf karena habis ini saya langsung meluncur pulang, nggak apa-apa ya. Sebab tetangga persis samping rumah saya tasakuran. Berhubung saya udah janji mau kemari, saya kemarin dulu dah. Habis dari sini saya ke sono. Iya, walaupun cuma numpang makan doang di sono, biarin deh Pak. Yang penting saya bisa hadir nongol muka begitu Ustaz ya. Maafin sebelumnya ya. Saya berhubung udah gak enak, udah berapa malam gak kemari-mari. Jadi mudah-mudahan kita semua dikasih rahmat dan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.